Sayang, sudah selesai? Kalau sudah pulang kerja, kabari aku ya. Aku mau jemput Keke pulang sekolah dulu. Silakan dinikmati, Pak. Orang terkaya di Nanjing, Baisong. Pergi, cepat pergi. Jangan makan di sini. Pak, Ada apa pergi. ini? Mie saya belum habis. Makan bersama orang terhormat, kamu pantas. Cepat pergi, cepat pergi. Saya menyuruhnya pergi, tapi dia tidak pergi. Salam hormat Dewa Perang Kyushu. Dewa Perang, Saya benar-benar bodoh. Bawa dia pergi. bukan saya. Kenapa Dewa Perang datang ke Nanjing? Jangan-jangan Saya sedang menjalankan misi dari gubernur, harus dilakukan secara diam-diam. kalau Dewa Perang butuh bantuan, saya siap membantu. Untuk saat ini belum ada. Jika bertemu saya lagi nanti, anggap saja tidak kenal. Paham? Saya paham. Sampai serendah hati ini, suruh orang untuk menyelidikinya. Kenapa dia ada di Nanjing? Kita tidak boleh gegabah. Motor butut siapa ini? Punya saya. Tahu nggak harga mobil ini berapa? Tidak tahu. 100 juta. Sekarang tahu kan, nilai mobil ini menjauhlah dari saya. Lebih baik menjauh saja. Lagi pula, keadaannya sudah berbeda dibandingkan saat mengendarai mobil miliaran. Miliaran? Kereta bawah tanah, ya? Kereta bawah tanah kan? Miskin tapi sok kaya. Kita sama-sama orang tua, bisakah bicara lebih baik? Saya seorang eksekutif grup. Perlu sopan sama kamu yang naik motor butut. Saya naik motor demi lingkungan. Apa? Demi lingkungan? Nggak punya uang kan? Kamu pikir dengan memasukkan anakmu ke sini, kamu bisa mengubah nasibmu? Kamu gila ya? Kamu, Zen-zen kak. Menjemput anak sendirian. Aduh, suamiku sibuk. Aku juga tidak tenang kalau diserahkan ke pengasuh. Anak ibu hari ini lulus TK ya. SD-nya mau sekolah di mana? Sekolah King ya, Sekolah Kingnya, bukankah sudah tidak ada kuota lagi? bagaimanapun juga ini. Sekolah swasta terbaik di sini yang dikelola dari luar negeri, masuknya tentu sangat sulit. Iya. Tapi, suamiku kan CEO, masalah masuk sekolah ini sangat mudah baginya. Kak Zen-zen memang beruntung ya. Ngomong-ngomong, waktu ulang tahun kakak kemarin, aku sedang dinas luar. Ini Niatnya saja sudah cukup kok. Soal kuota masuk sekolah juga tidak masalah. terima kasih Kak Zen-zen. Terima kasih kakak ipar. Bukankah ini suami dari Ratu Kampus? Suami Yi Qianing? Iya, dia. Lihat penampilannya yang sederhana, apa Ratu Kampus hidupnya tidak baik ya? Aduh, waktu kuliah dulu dia kan sombong, menganggap uang seperti sampah. Sekarang dapat suami miskin yang naik motor listrik, wajar saja. Tadi dia masih pamer di depanku, mengira aku tidak tahu penampilan sederhananya. Oh my god, bau apa ini? Kak, ini namanya bau miskin. Mungkin uang tabungan kalian seumur hidup tidak cukup untuk membeli satu rumah di dekat sekolah ya? Satu toilet saja tidak mampu. Iya kan? Mending jual saja motor listrik kecilmu itu, pulang kampung bertani saja. kalian.
Jangan bicara soal rumah di dekat sekolah. Mungkin dia bahkan tidak mendaftarkan anaknya ke bimbingan belajar. Betul, orang rendahan seperti dia sudah cukup baik kalau anaknya bisa membaca. Anakku belum sekolah dasar, untuk apa ikut bimbingan belajar? Orang miskin memang kurang wawasan. Anak itu juga menderita di rumahmu. Apa hakmu bicara seperti itu? Hakku sebagai istri CEO. Dan kau tidak pantas bahkan untuk membersihkan sepatuku. Betul, orang harus tahu diri. Ayahku adalah yang terbaik di dunia. Keke, ayo kita pulang. Hari ini ayah akan masak makanan kesukaan ibumu, telur orak-arik tomat. Bagaimana? Baik. Selamat datang. Tidak lihat anakku di sini? Kudengar dia kembali kali ini, juga untuk menemani istri dan anaknya, menebus penyesalan masa lalu. Saya kurang bijaksana. Keke ingin sekolah di sekolah Kingnya. Mau. Bai Shong, Baik, saya akan membeli sekolah Kingnya atas nama Anda. Bu, kami pulang. Kenapa baru pulang? Kau mau membuatku kelaparan? Jalanan agak macet, Bu. Naik becak butut juga bisa macet? Kenapa tidak ada lauknya sama sekali? Bu, Kianing suka sayuran ini. Dasar tidak berguna. Kianing ikut denganmu sampai tidak bisa makan daging. Nenek, jangan bicara seperti itu tentang ayah. Oh ya? Dulu dia meninggalkan keluarga, pergi selama 5 tahun, sekarang memberimu sedikit kebaikan, kau langsung mengekornya. Bu, aku akan masak dulu. Kau memang cuma pantas masak. Urusan sekolah Keke, kau tidak membantu sama sekali. Bu, urusan itu sudah aku urus. Kau bisa apa? Bu, ibu ribut lagi kenapa? Aduh, bukan karena urusan sekolah Keke? Aku sudah cari tahu, hanya perlu 100 juta rupiah untuk masuk SD Negeri 1. Apa? 100 juta? Aduh, semua orang bergantung padamu? Kurasa dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 juta rupiah pun. Dia susah payah baru kembali, ibu jangan bicara seperti itu lagi. Keke akan bersekolah di sekolah Kingnya. Benar ayah? Ayah menepati janji. Sudahlah, dasar tidak berguna, jangan ajak Keke gila-gilaan. Aku percaya pada Xiaoan. Sudahlah, omong kosongnya hanya engkau yang percaya. Ayo pergi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku tahu. Ayah dan ibumu tidak bisa diandalkan, aku hanya bisa memikirkan caranya sendiri. Pak Zu, selamat siang. Selamat siang, saya teman kuliah Bapak, Ibu dari Kianing. Langsung saja. Saya ingin meminta bantuan Bapak, cucu saya tidak bisa sekolah dasar. Apa urusanku dengan cucu perempuanmu yang tidak bisa sekolah dasar? Saat aku mengejar putrimu dulu, dia sangat dingin. Sekarang kau menjilatku? Putriku memang buta. Menantuku, dia hanya menantu yang tidak berguna. Aku tidak akan membantu. Siapa suruh cucumu punya ayah yang tidak berguna? Aduh, kumohon, Lihat, aku dia tidak sampai bisa berlutut. membiarkan cucuku menjadi tidak berguna seperti ayahnya. Ada apa ini? Ayo pergi, ayo pergi. Pak Manajer, Bangun, tidak. bangun. Aku akan mempertimbangkannya. Terima kasih Pak Manajer. Pria dewasa yang seharian di rumah, sungguh sial. Bu, sudahlah. Kalau aku diam saja, bagaimana Keke bisa bersekolah? Urusan Keke sudah kurus. Besok dia bisa sekolah. Sekolah di tempat yang tidak layak? Hanya itu kemampuanmu. Bu, lihat. Ini Kingnya. Ini semua diatur oleh Xiaoan. Ibu masih tidak percaya kemampuannya? Aku tidak percaya padanya. Percaya, Tidak mungkin. Bu, kenapa ibu selalu tidak percaya dengan apa yang kukatakan? Memangnya kamu pernah jujur? Kingnya, padahal aku yang memohon pada Pak Zu. Pak Zu, Bu, ibu lupa bagaimana dia dulu mengejar-ngejarku?
Aku tidak lupa. Dulu kalau kamu tidak buta, tidak akan memilih batu kerikil daripada berlian. Dulu aku dan Kianing menikah, juga sudah mendapat persetujuan ibu. Dia mengancam akan bunuh diri, bagaimana aku bisa tidak setuju? Aduh, keluarga kita benar-benar dirusak olehmu. Bu, kalau ibu tidak suka, aku akan pindah rumah bersamanya. Enak saja, pindah. Punya uang untuk sewa rumah? Aku punya. Bagus, bagus, bagus. Kalaupun kamu punya, kalaupun Keke masukinya, bagaimana dengan rumah yang dekat sekolah? Rumah dekat sekolah? Iya, masuk SMP harus sesuai distrik dan undian. Kalau tidak punya rumah dekat sekolah, kamu mau Keke masuk sekolah jelek? Bu, itu semua urusan nanti. Sudahlah, jangan selalu membelanya. Dulu kalau kamu menikah dengan Pak Zu, apa Keke akan sesusah ini? Soal rumah dekat sekolah, aku akan cari jalan. Bagus, cari. Mimpi saja sana, biar dapat ilham. Percayalah padaku. Para orang tua sekalian, kita akan mulai mengatur tempat duduk. Keke, suka di sini? Suka. Orang tua Keke, kita akan mulai mengatur tempat duduk. Keke, duduk di sini. Bagaimana? Baik. Orang tuanya tidak sopan, bagaimana anaknya bisa baik? Kenapa kau di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Kau dekat dengan orang kaya ya? Zen, berapa banyak uang yang kau keluarkan untuk tempat duduk ini? Ah, dengan statusku seperti ini, apa aku perlu memberi hadiah? Keke duduk di barisan paling belakang. Bu guru, anak saya Keke tidak tinggi. Bagaimana bisa duduk di barisan paling belakang? Kalian berdua ayah dan anak, bagaimana bisa masuk ke sini? Sepertinya uang yang dikeluarkan tidak banyak ya. Tidak mengerti aturan itu wajar, lagi pula aku dan engkau berada di dua kelas yang berbeda. Aturan? Aturan apa? Tentu saja memberikan hadiah. Kalau tidak, kau pikir tanpa mengeluarkan uang sepeser pun bisa duduk di barisan depan? Guru menerima hadiah. Apakah ini sesuai dengan peraturan staf pengajar? Kalau begitu laporkan saja. Lihat saja, pimpinan mana yang akan peduli padamu. Keke, ayo kita pergi. Suamiku berteman dengan pimpinan sekolah, dia tidak akan mempedulikanmu. Aku tidak percaya. Kalau begitu aku akan membuatmu tahu alasannya. Ada urusan, kesini sebentar. Halo Jason, kesini sebentar. Mengurus apa? Putus sekolah. Orang jahat. Jangan bicara buruk tentang ayahku. Meskipun kamu memakai seragam sekolah elit, kalian berdua tetap saja norak. Dengan kondisi keluargamu, tas ini sepertinya barang murahan. Ya, Bahkan anak kecil saja tidak bisa diurus, pantas jadi ayah. Begini saja. Biar dia anggap aku sebagai ayah angkatnya, aku akan membelikannya tas baru. Dia mau duduk dimanapun boleh. Bagaimana? Zutian, kau bicara apa? Xiaoan. Lagi apa? Bu, dia yang kurang ajar duluan. Membiarkan dia menganggapku sebagai ayah angkat pasti lebih baik daripada ikut denganmu kan? Manajer, apa yang kau katakan itu benar. Aku benar-benar kasihan padanya, punya ayah yang tidak berguna. Keke ngapain bengong? Cepat kemari, berlutut dan sujud pada ayah angkatmu. Suju. Aku tidak mau. Aku mau ayah. Aduh, anak bodoh ini, keberuntungan sebaik ini tidak mau, malah mau ikut dengan ayahmu yang tidak berguna ini. Aduh, iya. Namanya juga anak kecil belum mengerti apa-apa. Aduh, ikut dengan Kak Zutian, setidaknya punya baju bermerek untuk dipakai. Tidak perlu kalian urus. Coba engkau pikirkan, aku bisa membiayainya sekolah di luar negeri. Kau bisa? Ribut apa? Dialah orangnya. Orang dari bagian penerimaan siswa baru? Ada apa ini? Bagaimana orang seperti ini bisa masuk ke sini? Dia tidak sopan, dan bahkan ingin memukul saya. Iya, saya melihat semuanya. Dengan orang tua seperti itu, saya rasa anak ini juga anak yang buruk. Beraninya kau bilang anakku
anak yang buruk. Xiaoan, sudahlah, jangan bicara lagi. Bu, ibu salah orang. Ibu harusnya memberitahu mereka, jangan meremehkan orang lain. Omong kosong apa ini? Aku tidak membongkar penyamaranmu, berpura-pura kaya untuk masuk sekolah ini, itu sudah cukup memberimu muka. Benar-benar kebanyakan makan nasi keras, tidak tahu diri. Kalau engkau mau bersikap rendah hati, aku tidak akan mengeluarkanmu. Dengar tidak? Ini nasihat untukmu, jangan tidak tahu terima kasih. Ayah, aku tidak mau sekolah lagi. Keke, apa yang kau bicarakan? Ayah, ayo kita pergi. Aku tidak ingin mereka mengganggumu. Anak ini cukup pengertian juga. Tentu saja, nanti dia harus merawat ayah penganggurnya yang tidak berguna ini. Kalau mau pergi, silakan pergi. Kami tidak kekurangan murid. Ingat kata-katamu, jangan menyesal. Menyesal? Menyesal apa? Menyesal kehilangan satu, kasus keluarga miskin? Dasar sampah, mukaku sudah engkau buat malu. Diam semua. Kalian tahu siapa dia? Siapa lagi dia? Bukankah dia hanya menantu pengangguran yang berlagak kaya? Matamu buta. Kau, ikut aku dan Tuan Chu ke kantor. Kepala sekolah yang terhormat, ternyata dia terlalu baik hati. Betul, sampah masyarakat seperti dia. Untuk apa kita menghormatinya? Aku sampah masyarakat. Lalu kalian ini apa? Kamu, kepala sekolah, sampah masyarakat seperti ini, kita memberinya muka untuk apa? Benar, membiarkan orang seperti ini masuk ke kantor, sungguh merusak reputasi Anda. Kalian bicara omong kosong apa? Kepala sekolah, Anda tidak lihat tadi. Orang ini kualitasnya rendahan, preman. Dia berbicara sembarangan, memukul orang tua murid. Sikapnya buruk pada keluarganya. Orang jahat yang berkelakuan buruk, melihatnya saja menjijik. Yang tidak jelas itu kamu. Selamat siang, Dewan Direksi. Saya yang salah mendidiknya, membuat Anda menertawakan saya. Dewan Direksi? Dia ternyata Dewan Direksi. Apakah kepala sekolah salah paham? Ya, Dewan Sekolah tidak pernah muncul. Dia pasti penipu. Dia masuk sekolah dengan cara ilegal dan memukuli orang tua murid. Dia memang mampu melakukan hal seperti berpura-pura. Saya datang untuk menyelesaikan masalah ini, tapi orang ini tidak tahu berterima kasih, berulang kali menghina semua orang. Dengan anaknya bersekolah di Qingya, dia benar-benar merusak reputasi sekolah. Kepala sekolah? Sepertinya keahlian terbaik sekolah Anda bukanlah mendidik, melainkan memfitnah. Kepala sekolah, bagaimana mungkin orang seperti ini menjadi dewan sekolah? Pasti ada kesalahpahaman. Memang ada kesalahpahaman. Jika ini kesalahpahaman, maka bagaimana kalau? Kesalahpahaman saya adalah, saya salah mengira Anda orang yang berintegritas. Lihatlah dirimu sekarang, menilai orang dari penampilannya, dan menyembah uang. Kepala sekolah, dari mana Anda mendengar gosip ini? Masih berkelit di ambang kematian. Lihatlah dirimu, masih pantaskah engkau mendidik orang lain? Kepala sekolah, saya difitnah. Dia, pasti dia yang ingin mencelakakan saya. Saya belum pikun. Kau percaya dengan kata-kata sepihak orang ini? Kenapa engkau masih keras kepala? Dewan sekolah baru datang sudah dicela, saya lalai dalam mengelola, mohon hukum saya. Hukuman dari mana? Kalau bukan karena mereka berdua, bagaimana aku bisa tahu gaya belajar sekolah internasional? Dewan sekolah, Anda bercanda. Ini semua kesalahan kami. Kalian masih bengong di sini. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Dewan sekolah. Jangan, aku tidak tahan dengan penghormatan sebesar ini. Jangan berpura-pura, kau bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipuku. Berani sekali. Sepertinya, apa yang kau katakan juga tidak berguna. Kepala sekolah, dia penipu. Dia menyamar sebagai dewan sekolah. Diam,
Kukira engkau tidak hanya buta, tetapi juga tuli. Mulai hari ini, aku akan membuatmu menghilang dari seluruh dunia pendidikan, seluruh sekolah. Jason, bawa dia pergi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak berguna ini bisa menjadi dewan sekolah? Tolong aku, tolong aku. Aku masih punya milikmu. Diam. Maafkan saya telah membuat Anda melihat hal yang memalukan. Saya pastikan dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk bangkit lagi. Masih ada satu orang lagi. Saya pasti akan menangkap semua hama ini. Maaf, Pak Chu. Saya benar-benar tidak tahu siapa Anda. Kau masih berani muncul? Biarkan dia bicara. Pak Chu, saya juga ditipu. Su Zhenzhen, suaminya adalah CEO perusahaan publik. Saya terpaksa melakukannya. Seorang CEO bisa membuatmu seperti anjing yang datang dan pergi sesuka hati. Pak Chu benar, saya salah. Tidak fokus pada kualitas mengajar, malah sepanjang hari ingin dekat dengan orang kaya dan berkuasa. Saya jadi ragu, apakah kau pantas di posisi ini? Pak Chu, saya salah. Tadi sangat berwibawa, sekarang malah merendahkan diri. Kau mengajar seni mengubah wajah di sekolah ya? Tidak. Kau bukan hanya harus minta maaf padaku. Kau harus minta maaf kepada kepala sekolah dan minta maaf kepada seluruh gengnya. Hal-hal yang kau lakukan di belakangku selama ini, aku tahu semuanya. Kurasa posisi ini lebih cocok untukmu. Saya tidak pernah mengharapkan posisi kepala sekolah. Kau memang tidak mengharapkannya, tapi apa yang telah kau lakukan? Kau membiarkan bawahanmu menipumu dan menyembunyikan kebenaran, menyalahgunakan kekuasaanmu untuk pamer. Sekolah yang begitu bagus, kau buat menjadi penuh dengan bau uang. Jika hari ini aku tidak mengungkapkan identitasku, sampai kapan kau akan bersikap arogan? Hari ini jika Direktur Chu tidak memberitahu, aku tidak akan tahu tentang kesombonganmu ini. Penerimaan hadiah itu semua dilakukan oleh orang-orang di bawahku. Aku sama sekali tidak tahu. Jika engkau tidak mengizinkannya, bagaimana mungkin mereka melakukannya? Aku tidak. Kemarilah. Kau ingat paket-paket ini? Di atasnya tertulis namamu. Aku telah dibutakan oleh keserakahan. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Kau baru menyerah sekarang? Aku salah. Aku bersedia meninggalkan sekolah dan dikeluarkan dari dunia pendidikan. Kau pikir dengan begini masalah ini selesai? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Tidak. Saya tidak mau dipenjara. Saya sudah mengikutimu selama 10 tahun. Saya juga sudah bekerja keras. Kau sudah makan banyak uang? Apa kerja kerasnya? Saat engkau menerima suap, kau seharusnya sudah memikirkan konsekuensinya. Mohon beri saya kesempatan. Kalian semua hama, saya akan memasukkan kalian satu persatu ke penjara. Orang, bawa dia pergi. Tidak mau. Saya tidak mau. Ini tidak nyata. Sebagai kepala sekolah, saya memiliki tanggung jawab atas kelalaian pengawasan. Mohon Dewan menghukum saya. Sudahlah, engkau sudah menebus kesalahanmu. Aku tidak menyalahkanmu, berdirilah. Saya pasti akan mengatur putri Anda dengan baik. Lebih baik sederhana saja. Saya tidak ingin orang lain tahu identitas saya, menimbulkan gosip. Dari mana mobil ini? Meminjam dari teman. Bukankah ini reuni teman sekelasmu? Saya ingin engkau pergi dengan bergaya. Tapi bagaimana jika mobil ini? Tenang saja, jangan khawatir, ayo pergi. Kak Zutian, Kak Zhenzhen tidak datang. Dari semua teman sekelas, Anda yang paling sukses, hanya seorang eksekutif. Semua berkat Kak Zhenzhen. Mobil ini terlihat sangat mahal. Ada orang seperti ini di antara teman sekelas kita. Chu Xiaoan. Ternyata hanya berpura-pura. Demi gengsi, benar-benar menghabiskan banyak uang. Aku akan membuatnya membayar. Aku pergi ke toilet dulu.
anakmu mau masuk SD, sudah beli rumah di dekat sekolah. Dengan harga rumah sekarang, siapa yang mampu beli? Aduh, maaf membuatmu tertawa. Setidaknya mereka bicara jujur, tidak seperti orang tertentu. Bokek masih sok kaya. Kau menyindirku. Kalau bukan, berapa banyak uang yang kau habiskan untuk menyewa mobil itu hari ini? Mobil itu milik temanku. Bohongmu payah sekali. Orang yang bisa mengendarai mobil seperti itu mau berteman denganmu? Berteman itu, yang terpenting itu kecocokan hati, bukan melihat uang. Kata-kata itu hanya untuk membodohi orang sepertimu. Tidak percaya? Coba tanya semua orang di sini, siapa yang tidak melihat uang? Wah, siapa orang ini? Suami Kartika. Kudengar dia cuma suami benalu. Pantas saja, bukan teman sekelas tapi ikut makan gratis. Xiaoan, sikap pengecutmu sudah terkenal di mana-mana. Bukankah kalian yang bilang, reuni boleh membawa keluarga? Tergantung siapa. Kalau sembarang orang ikut makan gratis, bukankah akan menurunkan kualitas reuni kita? Apa kemampuanmu yang membuat kami mengizinkanmu masuk? Memang ada satu hal yang tidak bisa kita tandingi darinya. Makan nasi lunak. Demi Qianing, aku tidak ingin bertengkar dengan kalian. Bicaramu terdengar begitu mulia, padahal kau hanya tidak punya kemampuan, hanya bisa berbicara tanpa bukti. Dia bisa datang ke reuni kita ini saja, sudah sangat beruntung. Kedengarannya kalian sangat hebat. Kehebatan kami, Kak Zutian, untuk menampar sampah sepertimu tidak membutuhkanmu. Kau tahu perumahan dekat sekolah dasar Kinya? Itu perumahan termahal di seluruh distrik selatan. Kudengar satu unitnya berharga puluhan juta dan harus dapat kuota. Jangan-jangan... Benar, aku baru saja membeli 1 unit. Sukses di usia muda, masih muda sudah bisa membeli rumah mewah puluhan juta. Semoga kita bisa saling membantu. Tolong bimbing kami ke depannya. Kita semua teman, tentu saja. Kau bahkan mungkin tidak mampu membayar 1 meter perseginya. Aku bisa berbaik hati membuka matamu. Dengan sifat matrenya ini, kalau dia benar-benar pergi ke sana, bukankah dia akan mengatakan rumah itu miliknya? Rumah ini memang bukan milikku, tapi tanah ini milikku. Kau punya 20.000 rupiah saja tidak? Berani-beraninya mimpi tanah bernilai miliaran rupiah? Hebat tidak? Hebat tidak? Rumah saja belum punya, sudah berani sesumbar tanah itu miliknya. Benar-benar tidak tahu malu. Omong kosong. Ini masih mending, waktu itu di sekolah dia mau mukul orang. Hah, astaga. Bagaimana mungkin Senja mau sama dia? Kau berani-beraninya melawan Kak Zu? Dia duluan yang kurang ajar. Kau pikir aku percaya omonganmu? Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Sekarang mulai sok alim. Menjijikan sekali. Menghadapi orang seperti kalian, aku tidak pernah mau main tangan. Sudahlah, meladeni orang seperti ini hanya akan menurunkan derajat kita. Tadinya kupikir hari ini hanya reuni biasa, tak disangka malah bertemu sekelompok orang jahat. Brengsek, sudah kuberi kau kesempatan. Sebentar lagi engkau akan tahu orang seperti apa yang tidak bisa kau lawan. Lumayan juga. Sayangnya, kau cari masalah dengan orang yang salah. Tanganku. Chu Xiaowan, beraninya kau melukai orang? Zutian, kau cukup munafik. Tadi saat dia memukulku, kenapa engkau diam saja? Bajingan, aku tidak akan melepaskanmu. Obati dulu tanganmu, baru bicara denganku. Kau yang mulai duluan. Sekarang masih berani bersikap sombong. Benar-benar sampah masyarakat Nanjing. Sampah masyarakat harus dihukum. Panggil satpam, tangkap dia. Siapa yang mendekatiku akan bernasib sama dengannya. Kau masih berani melukai orang. Kau mampu bayar biaya pengobatannya? Biaya pengobatan Lumingdong saja. Kau mungkin tak sanggup membayarnya. Aku akan menuntutmu sampai engkau bangkrut, membuat keluargamu jadi pengemis. Sekuat apapun kau hanyalah orang kasar. Kalau berani, ayo lawan aku. Omong kosong.
Kurasa engkau hanya bisa bicara saja. Beberapa orang bahkan dengan senang hati dimanfaatkan. Berhentilah menghasut. Satpam bawa dia pergi. Tuan Chusawan. Pak Chu, Lihat kekacauan yang kau buat. Manajer sampai dipanggil. Reuni yang seharusnya menyenangkan, jadi berantakan, sungguh sial. manajer datang, aku juga akan memukul satu orang lagi. Kau benar-benar keras kepala ya. Tunggu saja sampai engkau diusir. Kukira yang akan diusir adalah kalian berdua. Dasar sampah. Hotel kami tidak akan mengusir VIP. Dengar itu, Kak Zu benar-benar VIP di hotel ini. Chusawan, kau yang harus pergi. Yang harus pergi belum tentu. Berpura-puralah sewajarnya. Hotel ini adalah bisnis milik Pak Bai. VIP itu pasti orang kaya atau berkuasa. Apa kau punya? Chusawan, apa kau punya kartu? Cepat pergi sana. Selamat datang, tamu terhormat. Maaf atas pelayanan kami yang kurang baik. Bawa dia pergi. Pak Chu adalah tamu terhormat hotel kami. Hah? Apa kau salah orang? Kukira tidak semua orang sebodoh dirimu. Saya tidak mungkin salah orang. VIP tertinggi hotel kami. VIP tertinggi, VIP tertinggi di Nanjing, bukankah hanya ada satu? Saya sudah bertahun-tahun di Nanjing, tidak pernah dengar ada VIP agung macam apa. Selalu ada orang yang lebih hebat, selalu ada gunung yang lebih tinggi. Kalian terlalu picik. Kalian berdua hanya makan gaji buta. Cepat usir dia. Tidak mau ganti rugi sepeser pun, masih mau mengusirku seperti anjing? Mimpimu. Kau yang memprovokasi duluan, menerima akibat seperti ini. Kau pantas mendapatkannya. Aku sarankan engkau jangan tolak tawaran baik ini, nanti menyesal. Kau hanya anjing penjilat. Kau. Ini pasti sandiwara yang kau atur kan? Daripada engkau bayar orang ini, lebih baik kau berikan padaku. Tidak tahu pertobatan, tidak bisa diselamatkan. Di saat seperti ini kau masih berpura-pura, kau sampah Nanceng. Jaga bicaramu. Aku akan menghabisimu hari ini. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan aku, lepaskan. Anda tidak apa-apa. Sungguh pertunjukan yang bagus. Mempermainkan semua orang. Mempermainkan semua orang. Tapi lumayan menguntungkan. Cukup panggil beberapa orang, bisa membuat semua orang berpikir betapa hebatnya dirimu. Kenapa engkau masih sama seperti Lu Dongming, keras kepala? Demi gengsi, kau memamerkan mobil mewah dan jabatan manajer. Kau sungguh berusaha keras. Mana mungkin dia VIP tertinggi. Zaman sekarang barang murahan seperti itu pun ada. Diam. Masih berakting? Berapa yang dia bayar? Aku bayar 2 kali lipat. Saya telah bekerja di hotel ini selama 20 tahun lebih. Mana mungkin kau bisa mencemarkan nama baik saya? Saya sering datang ke sini. Kenapa saya tidak pernah melihatmu? Saya ditunjuk langsung oleh Tuan Bai. Hanya melayani VIP tertinggi. Kau tidak pantas bertemu denganku. Aku bahkan bisa bilang aku pewaris Tuan Bai. Jangan buang waktu dengannya. Cepat bawa dia pergi. Baik. Ada apa ini? Kau dulu menolakku, apa karena kau ingin menikahi pecundang ini? Urusanku bukan urusanmu. Jadi kau selalu menyasar aku karena aku menikahi Dewi Hatimu. Aku iri padamu. Aku iri kau menjadi benalu. Kalian semua seperti belatung di selokan. Aku berbeda denganmu. Kau bisa sampai di posisimu sekarang karena engkau menjilat Su Zenzhen. Kau bohong. Kau bicara omong kosong. Kau hanya anjingnya Su Zenzhen. Kalian juga berpikir begitu? Apa Chusawan sudah gila? Menyinggung Kak Zu, dia akan mati. Jangan kira semua orang sepertimu hidup dengan menjadi penjilat wanita. Zutian, aku sarankan kau jangan memutarbalikkan fakta. Apa dasar kalian bicara di sini? Hanya dengan sepatah kata dariku, kalian berdua akan keluar dari Nanceng. Kau? Jika kau tidur denganku, aku hanya akan menargetkan dia.
Sepertinya aku harus mengajarimu sopan santun. Kau gila, berani memukulku, kau benar-benar mencari kematianmu sendiri. Kaulah yang mencari kematianmu sendiri. Siapa yang membuat keributan di hotelku? Pak Bai. Pak Bai. Kau di tempat kejadian, kau bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah kecil ini. Saya yang tidak becus. Tolong beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Kosongkan tempat ini, pergi. Selamat datang Tuan Bai. Beraninya kalian tidak sopan kepada Tuan Bai. Kalian benar-benar lancang. Yang lancang itu kamu. Bukankah tadi kau bilang kau pewaris Tuan Bai? Sepertinya engkau tidak mau berhenti. Anak yang baik, panggil aku ayah. Kau. Kurasa sudah jelas siapa yang memimpin kekacauan ini. Tuan Bai, Xiaoan bukan orang seperti itu. Kalian berdua suami istri tentu saja saling membela. Jelas-jelas kau yang menghina duluan. Tuan Bai ada di sini, kalianlah yang terus mengganggunya. Kau terlihat familiar. Tuan Bai, kita pernah bertemu di sebuah jamuan makan malam sebelumnya. Saya General Manager Jukor. Kau. Aku mengingatnya. Terima kasih atas perhatian Tuan Bai. Kurasa bukan perhatian. Apa maksudmu? Bai Song. Xiaoan, bagaimana engkau bisa memanggil Tuan Bai dengan namanya langsung? Bai Song dari Nancheng memberi hormat kepada Tuan Zhu. Ada apa ini? Memberi hormat apa? Ada apa? Nanti ku jelaskan padamu. Kekacauan hari ini adalah kesalahanku. Mohon hukum saya. Bangun, kau sudah lama di posisi tinggi. Tidak melihat orang seperti ini juga normal. Ini salahku. Membiarkan bajingan dan antek-anteknya bertindak semena-mena di Nanjing. Sejak zaman dahulu, orang jahat paling sulit dihadapi. Mereka mati-matian mencoba menyinggungku. Sulit untuk dihindari. Tidak mungkin. Tangan dan kaki Lu Dongming sudah dilumpuhkan, diusir dari Nanjing, dan kau masih berjuang. Sepertinya kau tidak sabar untuk mengikutinya. Kau hanya menantu yang miskin. Kenapa? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak berhak bertanya. Tuan Bai, dia hanya sampah yang berpura-pura. Serangga kecil berani mengomentari Tuan Zhu? Melihatnya meronta-ronta seperti itu, aku benar-benar muak. Baik. Dengarkan perintahku, boikot Zutian. Dalam 3 hari, buat dia bangkrut. Tinggalkan Nanjing, jangan pernah kembali. Tidak mungkin. Kau meragukan kekuasaanku. Tidak, aku tidak berani. Bai Song, sepertinya hukuman ini terlalu ringan. Dia pikir masih ada harapan untuk diselamatkan. Zutian. Karena mulutmu sumber malapetaka, maka lidahmu... Jangan. Jadi kau biarkan dia lolos begitu saja. Anda tidak perlu khawatir. Saya akan menyuruh orang untuk memotong lidahnya. Tenang saja. Jangan takut. Apakah ini masih Xiaoan yang ku kenal? Ibu, apa ibu sedang menunggu kami? Sayang, kamu kembali ke kamar dulu ya. Ibu dan ayahmu ada yang perlu dibicarakan. Baiklah, tapi jangan bertengkar ya. Pergilah. Ada apa? Beberapa hari ini, aku menunggu penjelasan darimu. Kenapa Tuan Bai begitu menghormatimu? Dan cara-cara itu aku. Akan kuceritakan semuanya padamu, tapi kau harus merahasiakannya untukku. Sebenarnya,
Selama beberapa tahun aku menghilang, aku menyelamatkan nyawa Baisong. Tugas dari Baginda Raja belum selesai, jadi untuk saat ini aku belum bisa mengungkapkan identitas asliku. Meskipun engkau adalah penyelamat Baisong, tapi Tuan Baisong, orang yang terhormat, kedepannya kita tetap harus menghormatinya. Iya. Kau dengar aku bicara atau tidak? Tenang saja. Aku pasti akan memberi kompensasi yang layak untukmu dan Keke. Sebenarnya selama engkau selalu ada, aku sudah sangat puas. Apa kita benar-benar bisa mendapatkan proyek pengembangan lahan ini? Ini bahkan belum dimulai, kau sudah tidak percaya diri? Tapi ini kan lahan Tuan Baisong dan juga dekat dengan King-nya. Kau hanya perlu ingat, kali ini, tendernya adalah penonton. Qianing, Kenapa engkau di sini? aku cari kerja sampingan. Kebetulan engkau juga di sini. Apakah ini kebetulan atau disengaja? Bukankah kau sangat mementingkan tender ini? Aku datang khusus untuk menemanimu. Sini, aku lihat. Aduh, sampah tak punya mata. Maaf. Perusahaan macam apa ini? Ada apa? Astaga, kau masih di sini? Orang-orang tertentu, seperti tikus, berkeliaran di mana-mana. Jaga bicaramu. Jangan tidak tahu diri. Awas saja aku bisa menyuruh orang mengusirmu. Dia masuk dengan cara yang benar, kau tidak berhak menyuruhnya pergi. Masuk untuk menjadi satpam, memang benar dengan cara yang benar. Su Zenzhen, kau harusnya bersyukur hari itu kau tidak datang ke reuni. Pak Bai ternyata tidak menghukummu. Sepertinya sanjunganmu benar-benar berlebihan, ya? Jika kau tidak tahu yang sebenarnya, diamlah. Dia yang miskin begini, bukankah karena telah membuat Pak Bai senang, apalagi cara untuk lolos dari hukuman? Kau dan Zhu Tian, kalian berdua sama saja. Aku sarankan kau berhati-hati dalam berbicara. Kata-kata seperti itu simpan saja untuk suamimu yang satpam. Aku, istri CEO Grup Jaya, bisa melakukan apapun yang aku mau. Hanya seorang istri CEO perlukah sesombong itu? Orang seperti apa engkau? Mengatakan hal seperti apa? Jangan cari masalah di sini. Aku hanya mengembalikan kata-kata itu persis seperti yang kau katakan. Kau mulai pamer lagi, ya? Di sini berkumpulnya semua grup bisnis besar Nanjing, bukan tempat untuk anjing liar menggonggong. Kau menggonggong, ya? Kau cari mati, ya? Percaya atau tidak, aku akan suruh suamiku menghancurkan perusahaan kalian. Kurasa dia tidak berani. Omong kosong, seorang CEO bernilai miliaran tidak bisa berbuat apa-apa dengan satpam kecil sepertimu. Ini semua salahku, Nyonya Zhou. Kalian jangan marah. Lihat, wanita jahat dari kelas bawah hanya pantas berada di bawah kakiku. Ini baru benar. Aku khawatir dia tidak akan tahan. Saat aku berlutut, bercanda saja, mengotori mataku saja. Shawan, tidak perlu berdebat dengannya. Ingin menyelesaikan masalah ini terlambat. Dengan aku di sini, kalian semua tidak akan memenangkan tender ini hari ini. Kapan tanah ini menjadi urusanmu? Karena grup kami adalah yang terbaik di dunia bisnis di sini, kami bisa melakukan apapun yang kami inginkan di Nancheng. Sekarang aturan itu akan dihancurkan. Jangan terlalu percaya diri. Sebelum mengancam, kencing dulu dan lihat dirimu sendiri. Zenzhen, suamiku, bukankah aku menyuruhmu mengobrol dengan nyonya-nyonya lain? Mereka semua orang miskin, kenapa peduli dengan mereka? Aduh, merekalah orang-orang ini menggangguku, terutama satpam bau ini. Seorang pekerja, sementara apa kau punya hak untuk berbicara dengannya? Mereka bahkan meremehkan grup kami. Kau berhalusinasi? Kau? Kubilang, dengan satu jariku, aku bisa membuatmu menjadi anjing liar di jalanan, percaya atau tidak? Benarkah? Silakan dicoba. Coba saja. Acara lelang akan segera dimulai. Tunggu saja engkau. Setelah acara lelang selesai, aku akan membuatmu tahu akibatnya menyinggung keluarga Zhou. Kita lihat saja. Ayo pergi. Tenang saja. Kamu akan memenangkan tender ini. Ayo pergi. Untuk masalah tender, lakukan saja seperti yang kukatakan. Baik. Tadi aku salah bicara beberapa kali. Aku rasa
Jangan berpikir yang tidak-tidak. Hasilnya belum keluar. Aku tahu kemampuanku sendiri. Tenanglah. Aku punya firasat kamu akan menang. Menyinggung kami, masih ingin memenangkan tender? Suwu. Kau yang cari masalah, ya? Kau pikir kau siapa? Kalau kau begini terus, aku akan lapor polisi. Lapor saja sekarang. Cepat lapor. Suwu, urus dia. Kalian sama saja. Ini premanmu? Tidak berguna. Suwu. Bajingan. Masih berani berkoar? Suamiku. Kakak ipar, tolong aku. Iya. Kau memang berani juga. Tapi di Nanceng, kita tidak bicara dengan kekuatan otot. Lalu dengan apa? Dengan uang, dengan status. Kebetulan, aku berada di puncak di kedua bidang itu. Lalu sekarang, kau masih harus memohon padaku untuk melepaskannya, kan? Kakak ipar, tolong aku. Kalau kau berani membunuhnya hari ini, aku akan membalasmu 10 kali lipat nanti. Baiklah, kita bicarakan nanti. Kau punya anak perempuan yang sekolah di Qingya, kan? Xiaoan, hentikan. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku akan menjaga kalian berdua. Jangan sombong. Bisakah kau melindunginya 24 jam? Kalian. Xiaoan, jika benar-benar terjadi sesuatu, apa kau mau Keke dikatakan bahwa ayahnya seorang pembunuh? Baiklah. Kakak ipar. Pergi sana. Baik. Berhenti. Kau melukai adikku, kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Lalu apa maumu? Tanganmu? Sudahlah. Hari ini aku akan membiarkan kalian pergi. Suami semudah itu membiarkan mereka pergi? Dengan status mereka yang rendah, bahkan jika kita tidak turun tangan, mereka tidak akan bisa bangkit. Kalian masih berharap bisa bangkit dengan memenangkan tender ini? Mimpi saja. Bahkan jika anak-anak mereka bisa masuk sekolah bergengsi, tanpa sumber daya dari orang tua, mereka tetap akan menjadi orang miskin saat dewasa. Urusan tender ini bukan urusan kalian. Apa urusanmu? Tentu saja, karena tanah ini adalah properti atas namaku. Keterlaluan, kurasa kau tidak tahu malu. Kuota ini sudah kuberikan pada perusahaan mereka. Dan kalian hanya pantas untuk membersihkan sepatu. Gila kau, aku... Suami, kau baik-baik saja? Halo. Aku menang tender. Bukankah sudah dipastikan itu kita? Apa mungkin yang dia katakan itu benar? Ada apa ini? Pasti ada seseorang yang tiba-tiba membatalkannya. Hei, cepat kembali. Pak Zhou, ada perintah apa? Kau sebaiknya memberiku penjelasan yang masuk akal. Kenapa perusahaanmu yang menang tender? Tidak mungkin, Pak Zhou. Saya tidak berani mengingkari. Berpura-pura denganku, iya kan? Sebenarnya apa yang terjadi? Sepertinya mereka sudah berkomplot sejak lama. Berani merebut proyekku? Saya difitnah, Pak Zhou. Bagaimana mungkin saya berani mengkhianatimu di seluruh Nanjing? Hanya Anda yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan proyek ini. Bos, ada apa ini? Ternyata kau gadis kecil yang menyebabkan masalah ini. Pak Zhou, ini tidak ada hubungannya denganku. Jaga mulutmu. Kau siapa? Dia suamiku. Kalian berdua bodoh, ya. Tidak mengerti apa yang kukatakan. Ini rapat tender. Kita semua hanya menemani Pak Zhou saja. Demi tender ini, aku sudah susah payah menyelesaikan dokumen tender. Ternyata hanya jadi pelengkap. Sandiwara ini, kalau tidak dibuat nyata, apa kalian akan percaya? Kalian orang-orang kecil ini tidak pantas tahu keputusan atasan kami. Tanpa kami orang-orang kecil ini, kau bukan siapa-siapa.
Sombong sekali. Kalau berani jangan kerja di sini. Kau sudah dipecat, kenapa belum pergi? Kurasa perusahaanmu ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Jabatannya rendah, tapi emosinya tinggi sekali. Pak Zo, bagaimana kalau Anda memanggil Nona Lin? Kau cukup pintar juga. Aku sedang berbaik hati hari ini. Cepat ambil uang ini dan pergi ke rumah sakit. Periksa otakmu yang sakit itu. 100 rupiah ini lebih baik kau simpan untuk membeli peti mati. Kau ini, mulutmu tidak bisa berkata baik. Aku tunggu hari di mana engkau berlutut di depanku, menangis dan memohon uang padaku. Jangan sombong. Gila, ya? Apa? Perusahaan diserang? Hampir bangkrut? Jangan-jangan ini perbuatan Pak Zo. Pak Zo, apa yang kau lakukan? Kumohon, lepaskan aku. Lepaskan aku. Perusahaanku bangkrut. Aku tidak bisa menanggung semua ini. Aku pasti mati. Kebangkrutan perusahaanmu tidak ada hubungannya denganku. Di seluruh Nanceng, hanya engkau dan Tuan Bai yang bisa membuat perusahaanku bangkrut dalam sekejap, dan aku tidak pernah berhubungan dengan Tuan Bai. Pak Zo, tolong tarik kembali perintahmu. Ekspresimu cukup hidup, tapi kau memohon pada orang yang salah. Bajingan, memangnya aku tidak boleh memohon padamu. Kau bahkan tidak tahu siapa yang harus kau jilat. Sungguh bodoh. Kau bunuh dia hari ini, dan masalah-masa lalu akan kulupakan. Aku bahkan akan membantumu menyelamatkan perusahaanmu. Bunuh dia. Kau benar-benar tidak pernah menyerah. Terima kasih Pak Zo. Bunuh dia. Ini cuma sekejap mata. Apakah kalian tidak menghargai nyawa manusia? Lihat, terus mengalah hanya akan membuat mereka semakin menjadi-jadi. Membunuhmu semudah menghancurkan semut. Semut kecil masih ingin menggoyahkan posisiku. Kau mimpi. Posisi kalian tidak berarti apa-apa bagiku. Nona Lin, Anda ini orang kedua di Nanceng, biasanya selalu dengan mobil mewah dan pengawal. Hari ini kok Dewa Perang Kyushu datang ke Nanceng. Beliau sangat sederhana, saya tentu saja tidak boleh berfoya-foya. Di Nanceng kita kedatangan orang sebesar ini. Mengundang saya ke sini, apa untuk melihat kalian membuat onar? Semua ini ulah anak ini. Membunuhnya berarti menyingkirkan bencana bagi rakyat. Betul. Dewa Perang? Dia tidak tahu diri. Dia berani menantang keluarga Zhou kami. Aduh. Nona Lin. Kalian berdua telah membuat masalah besar bagi Nanceng. Nona Lin, dialah bencananya. Tahukah kalian siapa dia? Siapa? Dia adalah... Saya adalah penyelamat nyawa Tuan Bai. Penyelamat nyawa? Ini tidak mungkin. Ya, kebaikan Tuan di masa lalu, saya dan Tuan Bai selalu mengingatnya. Ternyata semua ini benar. Perempuan jahat. Bukankah kau bilang dia satpam? Tidak tahu. Apa kau tidak tahu apa-apa? Kau menghancurkanku. Jadi kaulah yang membuat perusahaanku bangkrut. Aku yang salah. Aku pantas bangkrut. Ternyata mulut anjingmu masih bisa bicara layaknya manusia. Aku buta. Tuan Chu, saya salah. Anda orang besar, jangan pedulikan orang kecil seperti saya. Tolong beri saya kesempatan. Saya juga ditipu. Begini saja, sekarang aku akan bunuh Su. Dan juga perempuan jahat ini, mereka yang mengatakannya, sungguh aku tidak tahu apa-apa. Sekarang kau menyesal sudah terlambat. Bukan. Kau bahkan mengorbankan istrimu demi keuntunganmu sendiri. Kau laki-laki bukan? Kau ini laki-laki atau bukan? Aku bukan laki-laki. Anda orang besar, jangan pedulikan orang kecil seperti saya. Aku bukan laki-laki.
Aku bukan laki-laki. Beri aku kesempatan. Tuan, bagaimana kita akan menangani orang-orang ini? Kurasa kau lebih mengerti daripada aku. Dengarkan perintahku, sita semua aset keluarga Jordanku. Putuskan jalan hidup mereka. Setelah besok, aku tidak ingin melihat mereka lagi di Nancheng. Ampun. Ampun, ampun, ampun Tuan Zhou. Tuan Zhou, ampun. Lepaskan kami. Ampun, Tuan Zhou. Wanita ini adalah istri dewa perang. Ternyata biasa saja. Ada apa lagi? Aku terlalu naif. Kupikir bersikap rendah hati itu hal yang baik. Ternyata orang-orang sekarang suka menindas yang lemah. Kejadian hari ini bukan salahmu. Seandainya aku seperti Nona Lin, kau tidak akan dipermalukan. Lagi pula aku adalah penyelamat Bai Song, kisahnya sudah tersebar. Aku yakin tidak akan ada orang yang membuat masalah lagi. Jalani saja hidupmu dengan baik. Lihat, apa ini? Kau mau buka perusahaan? Ini perusahaan kita. Oh, baru jadi pahlawan sekali? Sudah mau buka perusahaan? Jangan sampai kau kehilangan segalanya. Bu, kapan ibu datang? Kalau aku tidak datang, Qianning akan terseret olehmu. Ibu, aku dan Xiaoan adalah suami istri. Lihat tampangnya, bisa urus perusahaan. Jangan sampai rugi semua, lalu aku harus jual rumah untuk bayar hutang. Sudah bertahun-tahun berlalu, mengapa pandangan ibu terhadap Xiaoan masih belum berubah? Karena dia menikahimu tanpa modal. Ibu, bukankah ibu dan ayah dulu juga sama? Justru karena sama, aku tahu pria seperti ini tidak berguna. Bu, aku akan membuktikannya pada ibu. Buktikan apanya? Orang tak berguna. Setidaknya ayahmu ada satu kelebihan darinya, mati lebih awal, tidak membebani kami berdua. Bagaimana? Suka? Apa yang ibu katakan kemarin, jangan kau pikirkan. Lebih ceria sedikit. Anaknya sudah TK, kau masih kekanak-kanakan begini. Asalkan hubungan suami istri baik, anak pasti akan cepat besar. Kau ini suka bercanda. Selamat pagi, Tuan Chu. Bukankah pertemuan terakhir kita bicaranya mau low profile? Selamat atas pembukaan perusahaan Anda. Ini tidak bisa low profile. Ini proyek kerjasama paling berharga di Nancheng. Silakan terima ini. Proyek miliaran? Diberikan begitu saja? Memang seharusnya begitu. Saya juga terlibat dalam kerjasama ini. Besok kita bicarakan. Nona Lin, gawat. Mobil kita ditabrak. Siapa yang berani menabrak mobilku di Nancheng? Kota kecil, tidak ada aturan. Mobil rongsokan berani menghalangi jalanku. Kau siapa? Apakah kau Qianning Yi? Iya. Selamat datang, Nona kedua. Sepupu, lama tidak bertemu. Sepupu apa? Kau salah orang. Saudara perempuan apa? Kamu salah orang? Ya? Keturunan keluarga Yi dari Shangjing sangat terhormat. Mana mungkin mengaku saudara sembarangan. Keluarga Yi dari Shangjing? Keluarga Yi dari Shangjing, salah satu dari 3 keluarga besar di negara ini. Ternyata dia berasal dari keluarga seperti itu. Qianning, kamu sepertinya tidak pernah ceritakan tentang keluarga Yi padaku. Aku tidak tahu. Aku bahkan belum pernah ke Shangjing. Yi Baichuan, bagaimana bisa dia memiliki anak perempuan sepertimu? Bagaimana kamu tahu nama ayahku? Dia pamanku. Saat terjadi konflik internal di keluarga Yi, dia meninggalkan ibu kota tanpa izin dan memutuskan hubungan dengan keluarga. 5 tahun yang lalu, aku mendengar berita kematiannya dan dia memiliki seorang putri di Nancheng. Ternyata ayahmu memiliki latar belakang seperti itu. Lalu kenapa ibumu selalu memarahinya sebagai orang tidak berguna? Diam. Keturunan keluarga Yi semuanya orang-orang hebat. Bagaimana mungkin dia orang tidak berguna? Jika kamu sudah tahu sejak lama, mengapa baru menemuiku sekarang? Kamu tidak perlu tahu. Kamu cukup ikut aku kembali ke Shangjing. Sepupu, kamu sombong sekali saat mengakui kerabat.
seperti sedang bermusuhan. Diam. Ini adalah kepala keluarga Yi kami saat ini. Karena kamu sudah tahu identitasku, jangan coba-coba mengaku sebagai kerabatku lagi. Karena kau sudah tahu siapa aku, jangan coba-coba mengaku sebagai keluargaku. Aku dan Qianing adalah suami istri, jadi memanggilmu kakak sepupu itu wajar. Kenapa cari pria rendahan seperti dia? Qianing, ikut aku atau tidak? Aku bisa menerima kakak sepupuku. Tapi ikut. Tidak akan. Benar-benar dibesarkan di desa, tidak punya wawasan. Nancheng memang tidak bisa dibandingkan dengan ibu kota, tapi ini juga pusat perdagangan ekspor nasional, bukan desa. Kau siapa? Wakil wali kota Nancheng, Lim Qingqing. Hanya seorang wakil wali kota, nabrak mobil saja ributnya seperti ini. Kartu ini sebagai kompensasi untukmu. Black Card keluarga Yi tanpa batas di seluruh dunia, dan kemanapun kartu ini dibawa akan diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Tapi dibandingkan dengan panglima perang, apa artinya ini? Meskipun kau dari keluarga Yi, kau tidak boleh menghina orang seenak. Berani menentang keluarga Yi, kau orang pertama. Qianing sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Kak, silakan pulang. Di depan istrimu sendiri, kau malah membela wanita lain? Qianing, inikah yang kau dapatkan setelah meninggalkan keluarga Yi? Aku percaya Xiaoan. Ini belum berakhir. Ada tamu di rumah. Kenapa engkau di sini? Tuan rumah, mohon dimaafkan. Menantu saya yang tidak berguna ini benar-benar tidak tahu sopan santun. Sudah kulihat sendiri. Aduh, kemari dan minta maaf. Tidak perlu minta maaf. Merendahkan derajatku saja. Ingat apa yang kukatakan padamu? Ingat. Tuan rumah, silakan. Berhenti. Apa yang kau katakan pada ibuku? Apa hubungannya denganmu? Jangan mentang-mentang kau punya perusahaan, lalu kau merasa hebat. Tanda tangani ini. Bu, apa maksudnya ini? Seperti yang tertulis. Cepat ceraikan Qianing. Jangan halangi kami mengejar masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik apa? Jika kami bercerai, bagaimana dengan Keke? Kami memutuskan untuk mengirim Qianing untuk menikah dengan keluarga Li dari Shangjing. Sedangkan anak pembawa sial itu, tentu saja kutinggalkan padamu. Jadi kau datang hanya untuk ini? Ku beritahu kau, Qianing tidak mungkin setuju untuk menikah dengan. Tidak masalah, jika dia tidak setuju, aku punya banyak cara untuk mengirimnya ke tempat tidur Tuan Muda Li. Kau menjual anakmu sendiri demi keuntungan. Kau pantas disebut ibu. Dasar anak nakal. Aku melakukan ini untuk kebaikannya. Aku, putri keluarga Yi, bukan orang rendahan sepertimu yang pantas untuknya. Keluarga Li memberikan 60 juta rupiah sebagai mahar, sanggupkah kau membayarnya? Jika Qianing tidak pernah menikah dengannya, keluarga Li pasti akan memberikan mahar yang lebih tinggi. Kau benar-benar telah merugikan kami. Kenapa engkau tidak berpikir, jika itu hal yang bagus, kenapa dia tidak melakukannya sendiri? Tidak perlu bercerai juga boleh, kecuali kau membayar 2 kali lipat mahar dari keluarga Li. Kau... Waktu kamu menikahi putriku, kamu tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Aku ingat itu. Baiklah, aku akan memberikan kompensasi. Aku akan memberikan mahar 3 kali lipat. Jangan merasa sok karena punya sedikit uang. Kau tidak tahu diri. Kita semua keluarga Yi, apa aku akan menyakitinya? Jangan menghasut di sini. Tanda tangani. Ini apa? Perceraian? Ibu memaksa aku untuk bercerai denganmu. Qianing, jangan dengarkan dia. Qianing, cepat tanda tangani, kita akan menikmati kekayaan. Mama, aku tidak ingin mama dan papa berpisah. Anak sial ini mengganggu saja. Jangan libatkan Keke dalam urusan orang dewasa. Kau
Aku akan jangan bercerai. Anak ini benar-benar berisik. Ingat urusan kita. Bu, apa yang ibu katakan padanya? Ibu, apa yang ibu katakan padanya? Aku. Aku tidak akan bercerai. Bagaimana aku bisa melahirkan anak perempuan bodoh sepertimu? Bu, dalam hal ini ibu salah. Aku ingin dia menikmati kekayaan. Apakah aku salah? Perusahaanmu cepat atau lambat akan bangkrut? Nenek jahat. Kau... Ibu, jika ibu terus seperti ini, jangan salahkan aku jika tidak mempertimbangkan hubungan ibu dan anak. Aku? Aduh, kalian bertiga berkomplot melawan aku. Aku tidak mau hidup lagi. Aku tidak mau hidup lagi. Aku tidak menyangka ibu akan menjadi seperti ini. Mulai sekarang, kita sekeluarga jalani hidup kita dengan baik. Ayah benar, kita akan hidup sendiri mulai sekarang. Baik. Mereka tidak setuju. Apa mereka tahu bagaimana perilaku Tuan Li? Lalu bagaimana jika mereka tahu? Keluarga Yi saya telah menurun karena perselisihan internal. Jika kami tidak bekerja sama dengan keluarga Li melalui pernikahan, saya khawatir dalam 3 tahun kita akan dikeluarkan dari 3 keluarga besar. Tuan Li itu adalah bajingan yang tidak tahu malu. Berani-beraninya dia ingin menikahi Anda. Untungnya Qianning Yi cocok untuknya. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyingkirkannya. Dia tidak sebaik Anda, gadis desa. Sudah cukup bagus dia bisa menikah dengan Tuan Li. Satu-satunya yang cocok denganku di dunia ini hanyalah orang yang menjaga perbatasan, dewa perang Kyushu yang ditakuti banyak musuh asing. Apakah yang Anda maksud dewa perang Kyushu? Betul. Setelah saya membangkitkan kembali keluarga Yi, saya pasti akan memberikan mahar 100 miliar rupiah untuk meminta dewa perang menikah denganku. Sudah pulang? Mengapa Qianning belum kembali? Dia tidak perlu bekerja di perusahaanmu yang bangkrut itu lagi. Apa maksudmu? Dia menikah dengan keluarga Li untuk menikmati kekayaan. Dia tidak seperti kamu, keras kepala. Tidak mungkin. Kamu pasti telah melakukan sesuatu padanya. Kau memaksaku untuk bertindak. Pengawal. Meskipun tangannya harus patah, sidik jarinya harus dicapkan. Jangan sentuh ayah. Orang suruhan Yi Qian? Masih pantaskah kau disebut manusia? Kau tega menjual Qianning? Nanti, setelah dia hidup bergelimang harta, dia akan berterima kasih padaku. Siapa yang akan mengingat pecundang sepertimu? Kembali ke kamar dulu ya. Tenang saja, ayah akan mengusir semua orang jahat. Pergilah. Seorang ayah dipukuli seperti anjing di depan putrinya, memang memalukan. Dulu aku memanggilmu ibu demi Qianning, tidak disangka engkau begitu rakus, tidak tahu batas. Ci, dasar pengecut, apa hakmu menggurui aku? Serang dia. Pukul dia. Cari mati kau. Ada apa ini? Bagaimana mungkin? Mereka kan petarung top dunia. Di hadapanku, mereka semua tak berarti. Kau siapa sebenarnya? Dari awal hingga akhir, aku adalah menantumu, Zhu Shaoan. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa sehebat ini? Dulu aku menghormatimu sebagai ibu mertuaku, jadi aku menoleransimu. Tapi kau berulang kali menantang batas kesabaranku. Katakan di mana Qianning? Qianning dibawa Yi Qian ke Shangjing. Sebaiknya jangan berbohong. Aku tidak berani. Tidak berani berbohong? Ayah, apa ayah sudah mengalahkan orang jahat? Tentu saja.
Keluarga Yi akan di Hotel Shanghai menikahkan salah satu keluarganya dengan keluarga Li. Keluarga Li dan Yi berani merebut istri tercinta Anda. Nancheng bersedia melayani Tuan Chu. Bersedia melayani Tuan Chu? Setelah aku menenangkan putriku, kalian berdua ikut aku ke ibu kota. Baik. Si cantik akhirnya bangun. Kau siapa? Kalian mau apa denganku? Suamimu. Jangan mendekat. Kalau kau mendekat, aku akan lapor polisi. Jangan sentuh aku. Dasar galak, sama seperti yang dikatakan sepupumu. Sepupumu, demi bekerja sama denganku, menjualmu. Aduh. Apa-apaan ini? Kau mau apa? Jangan mendekat. Mau apa kau? Sudah menikah, masih sok suci. Hari ini kuberi kau pelajaran. Jangan. Hentikan. Li Yuan, hormati dia. Keluarga I kami, bagaimanapun juga setara dengan keluarga Li kalian. Keluarga I kita setidaknya setara dengan keluarga Li kalian. Kau hanya ingin aku menghancurkannya setelah menikah, kan? Kian, asisten kecil ini lumayan. Kirim dia untuk menjadi... Kau? Pernikahan sudah dekat, jangan membuat masalah. Dengar itu, sepupumu lebih suka membantu asisten kecil daripada membantumu. Kakek Li mencarimu. Baiklah, sampai jumpa setelah menikah. Kakak, aku. Tingkatkan dosisnya, pastikan dia tidak bisa melawan di pernikahan. Selamat kepada Tuan atas kerjasamanya. Orang-orang yang kita kirim, apakah mereka semua sudah kembali dari Nancheng? Belum ada kabar. Tapi jangan khawatir, Tuan. Dengan kemampuan mereka, menangani seorang menantu lebih dari cukup. Bisa membantuku membangkitkan keluarga Yi, anak itu mati dengan layak. Hari ini aku bersumpah akan menghancurkan keluarga Li dan Yi. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Apa ini? Menggonggong di depanku? Sepertinya pernikahan hari ini harus melihat sedikit warna merah untuk menjadi meriah. Anak ini berani sekali mengatakan ingin menyingkirkan keluarga Li dan Yi. Sombong sekali, tidak tahu diri. Ini adalah kartu identitas para ahli dunia. Tidak akan dilepas sampai mati. Mereka sudah mati di tanganku. Sebenarnya siapa ketua keluarga itu? Dia adalah orang yang tidak berani kau sakiti seumur hidupmu. Hanya gertakan, siapapun bisa melakukan trik ini. Apa kau buta? Kapan kau punya hak untuk menyela pembicaraanku? Barang palsu ini dibuat dengan cukup mirip. Sepertinya orang Sangjing tidak hanya sombong, tetapi juga berpandangan pendek. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan seorang ahli, kankah kau bersembunyi di kota kecil Nancheng? Siapa dia? Hanya menantu yang pengecut dari keluarga Yi. Harus menambahkan kata mantan. Mantan suami Yi Qianning. Pantas saja saat melihatku, dia seperti anjing melihat daging. Ternyata dia membenciku. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk dua hal. Menyingkirkan kalian dan membawa Qianning pergi. Jika engkau bisa melakukan salah satu dari dua hal ini, aku akan merangkak di kakimu dan menjadi anjingmu. Keluarga Liku, sebagai salah satu dari 3 keluarga besar, memiliki kekuatan yang besar. Yi Qianning dapat ku kendalikan sesukaku. Apa hakmu bersaing dengan kami? Tanganmu harus dihancurkan. Kau mau menghancurkan tanganku? Omong kosong, Zhu Kue.
petarung terkuat ketiga di dunia. Benar. Keluarga Liku dilindungi oleh petarung terkuat ketiga di dunia. Kalian semua harus mati. Ini hanya peringatan. Meminta maaf kepada keluarga Lee sekarang masih belum terlambat. Kau mundur. Kalian semua bukan lawannya. Baguslah kalau engkau tahu, cepat pergi dari sini. Tapi dia bukan lawanku. Oh, cari mati. Chu Shaoan, hari ini adalah hari kematianmu. Bagaimana mungkin? Ini adalah 10% kekuatanku. Tuan, kekuatan orang ini tidak bisa diremehkan. Dia membantu penjahat, pantas mendapatkan akhir seperti ini. Aku menginginkan tanganmu. Kekuatannya luar biasa. Kita sebelumnya telah sangat menyinggung perasaannya. Bawa dia pergi. Qianning. Penjaga keamanan. Di mana penjaga keamanan? Tidak ada yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk orang sepertimu. Kau hanya pantas dicincang, dibuang ke sawah untuk menemani tikus. Aku sarankan kau pikirkan baik-baik, menyinggung keluarga Wijaya akan membawa kehancuran total. Masih ingin melarikan diri? Siapa yang berani bertindak sembrono di Shangjing? Kakek. Kakek, tolong aku, kakek, tolong, kakek, tolong. Siapa yang berani melukai cucuku? Kakek Lee, dia pelakunya. Beraninya kau akan membayar untuk ini. Keluarga Li, keluarga Yi, kalian sudah berkuasa di Shangjing. Selama beberapa dekade, sekarang saatnya kalian turun tahta. Kau cari mati. Selain raja dan dewa perang, di dunia ini tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi kedua keluarga kami. Akulah dewa perang Kyushu yang kalian bicarakan. Kau memang mengalahkan Zhu Kui dan memang cukup kuat, tapi dibandingkan dengan dewa perang, kau masih jauh. Chu Shaoan, apa yang membuatmu berpikir kau bisa menyamar sebagai dewa perang? Aku selalu bertindak rendah hati dan selalu sabar pada kalian, tapi sekarang aku tidak berpura-pura lagi, kalian malah tidak percaya. Hanya omong kosong? Mana ada yang percaya? Kurasa yang sebenarnya membuat kalian tidak percaya adalah prasangka di hati kalian. Prasangka? Kau sendiri yang membuat jalanmu sempit, jangan salahkan orang lain. Jika engkau benar-benar ingin meyakinkan kami, tunjukkanlah tanda dewa perang yang melegenda yang bisa memerintah dunia persilatan. Jika kau tidak bisa menunjukkannya, siapapun yang menyamar sebagai dewa perang harus dihukum. Tanda dewa perang semacam itu tidak perlu kutunjukkan. Mana tanda dewa perang? Saya tidak membawanya. Saya pikir engkau sehebat apa. Ternyata engkau bahkan tidak bisa berbohong. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak tahu malu. Bahkan jika aku membawanya, dengan prasangka kalian, pasti akan dikatakan palsu. Baguslah kau tahu, dewa perang penjaga Kyushu, bagaimana mungkin sampah sepertimu? Menghina keluarga Li dan Yi, dan juga menyamar sebagai dewa perang. Kakek, kapan kau akan mengeluarkan perintah eksekusi? Kau tahu apa itu perintah eksekusi? Satu perintah eksekusi, semua ahli dari keluarga akan bergerak kemanapun larinya, harus dikejar sampai mati. Karena kau tahu, mengapa engkau tidak memohon belas kasihan kepadaku? Kakek, kau memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan? Aku menghargai bakat, meskipun kau telah melakukan kesalahan besar, tapi kemampuanmu luar biasa. Jika engkau mau mengikutiku, aku bisa mengampuni nyawamu. Aku tidak tertarik menjadi anjing orang lain. Kakek Li memberimu kesempatan hidup, kau tidak menghargainya. Kau mencari kematian, maka aku akan mengabulkannya. Mulai hari ini, keluarga Li akan mengeksekusi Chu Shaoan sampai mati. Keluarga Yi bersedia bergabung dengan keluarga Li untuk bersama-sama mengeksekusi Chu Shaoan. Eksekusi Chu Shaoan. Sekelompok orang tidak berguna ingin mengguncang gunung. Kau tahu identitas lain kakek Li? Dia adalah ahli nomor 1 di dunia. Selain dewa perang, tak ada yang bisa menandinginya. Hanya dengan badan seperti itu? Percuma bicara banyak. Biar aku yang hadapi engkau.
Kau Dia bisa sungguh mengalahkan kakek belum Li pernah hanya ada dalam yang 3 melukaiku gerakan. separah ini. Mungkinkah apa yang kau katakan itu benar? Sekarang kau percaya kan? Aku ingat, dulu di medan perang, aku pernah melihat Dewa Perang Kyushu membunuh musuh dari kejauhan. Gaya serangnya tadi persis seperti dia. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin dia? Diam, hari ini aku buta. Mohon ampun, Dewa Perang. Keluargamu merebut istriku, dan kau masih berharap aku mengampunimu? Ini semua idenya. Mulai hari ini, akan kubunuh keluarga Li dan Yi sampai mati. Mohon ampun, Panglima Perang, keluarga Li saya besar. Jika perintah pembantaian dikeluarkan, saya khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Mohon ampun, Panglima Perang. Demi cucu perempuanmu, saya akan menarik kembali perintah pembantaian. Tetapi, saya akan menangani masalah ini dengan bersih. Mohon tenang saja, Panglima Perang. kosongkan harta kekayaanmu dan tinggalkan Shangjing. Kakek, apa yang harus dibersihkan? Apa yang harus dibersihkan? Aku tidak ingin mati. Ini bukan terserah padamu. Ayo pergi. Yi Qian, selama engkau memberitahu di mana Qianing, aku masih bisa membiarkan keluargamu hidup. Dia dibawa oleh Xia Miao ke kamar hotel. Apa? Qianing? Berhenti. Kepala keluarga telah memerintahkan, kau tidak boleh membawanya pergi. Keluarga Li dan Yi sudah tunduk, kau masih berani menggonggong padaku? Maaf, saya salah. Enyah. Baik, baik. Qianing. Shawan, aku kepanasan. Mereka memberimu obat. Tolong aku ya. Aku kepanasan. Tunggu sebentar, kita masih di luar. Tolong aku. Bagaimana kalau kita pulang saja? Aku tidak menyangka ibu tega melakukan hal seperti ini. Tidak apa-apa. Bukankah aku sudah datang? Aku tidak berani membayangkan tanpamu apa yang harus kulakukan. Tenang, ada aku. Tetapi, ada sesuatu yang ingin kuakui padamu. Ada apa? Sebenarnya, selama 5 tahun aku menghilang, mengetahui posisiku sebagai dewa perang, kau tidak terkejut? Mengapa aku harus terkejut? Selama engkau adalah orang yang kucintai, apapun identitasmu, itu sudah cukup. Kakek, kenapa kakek kembali dari luar negeri? Bagaimana dengan perjodohan ini? Ini salahku, aku telah menyinggung Dewa Perang. Setelah aku menebus kesalahanku, Dewa Perang akan mengampuni keluarga Yi kita. Bagaimana dia bisa mengampuni kita? Sama seperti keluarga Li, mengosongkan harta keluarga, dan meminta untuk meninggalkan ibu kota. Dasar anak bodoh, kamu ditipu orang dan kamu tidak tahu. Apa? Bangunlah. Zhu Shaoan ini palsu. Bagaimana mungkin? Jika dia asli, mengapa dia tidak turun tangan sendiri dan malah menyuruh kalian membinasakan diri sendiri? Li memang jagoan nomor 1, tapi dia sudah tua, mana bisa melawan anak muda. Tapi hari itu dia memang dalam 3 jurus, sudah mengalahkan kakek Li, dan kakek Li juga bilang,
dia kenal dewa perang, yaitu Chu Shaoan. Anak itu cuma punya kemampuan dan sedikit beruntung. Kebetulan Li sudah tua, penglihatannya juga buruk, kemampuannya juga menurun. Jadi kalian mengira dia dewa perang. Benarkah? Dewa perang Kyushu yang asli sedang membantu Raja di Nancheng menjalankan misi. Tapi Chu Shaoan juga berasal dari Nancheng. Kau berani meragukan kata-kataku? Tidak berani. Saya lancang. Anak itu pasti di Nancheng mendengar beberapa berita, jadi dia punya niat untuk menyamar. Baik. Saya dan Dewa Perang berteman baik, tidak akan membiarkan siapapun menggantikan namanya untuk menipu. Lalu maksud Anda? Kau bawa anak itu ke keluarga Yi, saya akan mengundang Dewa Perang bersama saya, biar anak itu hancur lebur. Cucu mengerti. Mohon ampun, Dewa Perang. Kau berani datang lagi? Saya bersedia mempersembahkan koleksi berharga keluarga Yi yang telah diwariskan turun-temurun. Mohon Anda mencabut perintah pemboikotan. Barang seperti ini tidak layak untuk dilihat. Ini salahku, aku telah membuat Dewa Perang marah. Tapi aku juga punya alasanku. Apa urusannya alasanmu dengan kami? Anda tidak tahu, sejak pertikaian internal, keluarga Yi mulai menurun. Jadi aku... Tidak perlu banyak bicara. Bagaimanapun juga, keluarga Yi kalian tidak akan lolos dari perhitungan. Meskipun begitu, aku mohon Anda dan sepupu kembali ke keluarga Yi. Apa? Paman sebelum meninggal mengirimkan barang peninggalannya ke keluarga Yi. Barang ini disimpan oleh kakek, dia ingin menyerahkannya langsung kepadamu. Barang peninggalan ayah? Kalau begitu, kenapa KKI tidak datang hari ini? Ini, kakek sedang sakit parah, waktunya mungkin tidak banyak. Baik. Aku bersedia menemuinya. Apa kau berpikir? Aku manja? Kenapa? Sebelumnya mereka memaksaku untuk menikah, tapi aku tetap memutuskan untuk menemui mereka. Bukankah barang-barang ayahmu ada padanya? Lagi pula, ada aku di sini. Aku adalah Dewa Perang Kyushu. Masa takut pada orang tua itu? Untungnya engkau selalu ada. Kakek ada di sini. Kakek baru saja pulih dari sakitnya kemarin. Tahu kalian akan datang, beliau sengaja menunggu kalian di dalam. Ya ada sudahlah. Urusan apa sebenarnya? Anggap saja menemani kakek. Qianning. Ada kau di sini, aku tidak takut. Baiklah. Silakan, keduanya. Seluruh rumah dikunci, dan undangan dikirim ke Dewa Perang, menyambutnya ke keluarga Yi. Hari ini adalah ajal mereka. Acara makan malam keluarganya akhirnya datang juga. Kami juga telah menyaksikan kehebatan Sang Dewa Perang. Dari ucapanmu, sepertinya engkau tidak puas denganku. Berpura-pura. Kakek belum bicara, untuk apa terburu-buru? Sudah lama mendengar nama besar Dewa Perang, hari ini bertemu langsung ternyata masih sangat mudah. Aduh, keponakanku sungguh beruntung, bisa menikah dengan Dewa Perang. Cincin berlian ini pasti jauh lebih besar dari punyaku, kan? Aku... Tidak ada ya. Meskipun kau bukan orang yang bisa kupancing, tapi aku benar-benar tidak tahan lagi. Diam. Dia sudah melahirkan anak untukmu, kau bahkan tidak memberinya cincin berlian. Ini terlalu keterlaluan, kan? Qianning tidak suka cincin berlian, jadi aku tidak membelinya. Bibi, aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Hatiku ada padanya, itu sudah cukup. Hati? Xiao Qian sudah memberitahuku, dia main perempuan di luar. Apa? Sebaiknya kau jaga mulutmu. Sebaiknya kamu jaga mulutmu. Sok jual mahal, dasar penipu. Aku bahkan belum menyebut siapapun. Kamu malah membela perempuan jalang itu. Tante, Bibi pasti salah paham. Dia bahkan bisa terang-terangan di depanmu, membela perempuan jahat bermargalin itu. Di belakangmu, entah sudah berapa kali dia main serong dengannya. Lin King Quing.
Shawan hanya berbaik hati saja. Qianing, Bibi melakukan ini untuk kebaikanmu, tapi kamu malah memihaknya. Kamu selalu bicara tentang perempuan jalang dan main serong. Sepertinya kamu sering melakukan hal seperti itu, makanya kamu begitu lancar mengatakannya. Kurang ajar. Kau sendiri yang berbuat mesum, malah menghina kesucianku. Kata-kata itu lebih cocok untuk dirimu sendiri. Kau. Sialan, tunjukkan rasa hormatmu. Dia ini orang tua. Orang tua siapa? Marga saya, Ju. Cukup. Ini sedikit tanda terima kasih saya, terimalah. Ini ginseng 1000 tahun yang aku carikan untukmu. Hanya ada satu di dunia ini, bisa memperpanjang umur. Kau bercanda denganku, malah bercanda denganku. Bukan hanya dia yang perhatian, kesempatan langka untuk makan malam keluarga, aku juga menyiapkan hadiah besar untukmu. Lukisan kucing pengganti putra yang telah lama hilang, sangat berharga, tak ternilai harganya. Lukisan kucing pengganti putra ini sangat terkenal ya. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih atas baktimu. Bawa barang-barang ini pergi. Ayah, kenapa terburu-buru? Masih ada hadiah yang belum diberikan. Cucu perempuan itu datang menemui kakek untuk pertama kalinya. Bukankah seharusnya dia membawa hadiah? Aku tamu yang kalian undang. Meskipun tamu undangan, tidak membawakan untuk kami tidak apa-apa. Tapi bukankah seharusnya dia membawakan untuk kakek? Sepertinya tidak ada barang yang layak diberikan. Aku dewa perang Kyushu. Hadiah yang kubawa mungkin tidak akan sanggup kalian terima. Dewa perang Kyushu? Dewa perang Kyushu yang hebat. Sebenarnya kalian berdua membawa sesuatu. Bibi, apa maksudmu? Membawa lelucon besar. Penipu sok jadi asli. Mengira dirinya benar-benar asli. Xiao Qian masih muda, percaya omong kosongmu. Kami berbeda. Kau pikir kau siapa? Dewa perang palsu? Lihat saja dirimu yang bodoh itu, berani-beraninya mengklaim jasa dewa perang. Lihat kan, Qianing terus mengalah hanya akan membuat mereka menghina kita. Kalian diam, berikan barang peninggalan ayahku, aku akan pergi. Kau pikir kalian bisa hidup, keluar dari keluarga Yi hari ini? Mau pergi? Hayalan? Kakek, cepat sekali kau berubah pikiran. Lancang, berani-beraninya kau tidak menghormati ayahku. Kalian semua seperti tikus, pantas saja dulu Yi Baijuan. Lebih baik memutuskan hubungan dengan kalian daripada tetap tinggal di keluarga Yi. Urusan keluargaku bukan urusan orang luar sepertimu. Keluarga? Yi Baijuan sudah memutuskan hubungan dengan kalian sebelum dia meninggal. Jika dia masih hidup, apakah dia masih menganggap kalian keluarga? Sok jadi dewa perang, bicara besar. Bagaimana? Kau juga ingin mencoba keahlianku? Kita lihat sampai kapan kau bisa bertindak sesuka. Serahkan barang peninggalannya, aku akan mengampunimu. Kau pikir kau ini siapa? Cari mati. Kau pikir kau siapa? Cari mati. Saya sudah banyak melihat orang yang ingin mati. Serahkan pusaka itu, kalau tidak. Aku sudah tahu dari dulu, dia bukan lawanmu. Kau membunuhnya pun dia pantas mendapatkannya. Ayah tidak bisa hanya melihat Kak mati. Anak durhaka, kau tidak boleh melanggar aturan keluarga Yi. Bahkan putranya sendiri pun tidak diselamatkan, masih pantaskah disebut ayah? Aku tidak kekurangan anak seperti dia, sementara yang kau butuhkan adalah pusaka Yi Baijuan. Jadi kau ingin mati? Hanya aku yang tahu di dunia ini, di mana pusaka ini disembunyikan. Jika kau membunuhku, kau tidak akan tahu apa-apa. Awalnya aku hanya ingin membantu Qianing mewujudkan keinginannya, tetapi sekarang setelah mendengar nada bicaramu, aku sedikit penasaran di dalam pusaka ini, rahasia apa yang sebenarnya tersimpan. Xiaoan. Bebaskan kakakku. Kalau kau berani menyentuhnya, kau akan menyesal hidup di dunia ini. Kata-kata kasar siapa yang tidak bisa ucapkan? Sepertinya dia adalah kelemahanmu. Lalu bagaimana dengan dia? Apakah dia juga kelemahanmu? Jangan banyak omong. Cepat bebaskan dia. Kau bisa
Menipuku masuk ke keluarga Yi, anggap saja kau pintar. Sayangnya, kau melahirkan 2 orang bodoh. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kau mau istrimu mati. Aku sarankan kau mengerti situasi ini. Yi Qianing ada di tanganku. Kungfumu hebat, lalu bagaimana? Jika kita mengetahui kelemahannya, dia pasti akan kalah. Meskipun mati, aku harus membuatnya mati bersamaku. Dia hanya ingin melihat siapa yang lebih tegak. Tapi kakakku hampir mati terinjak. Biar saja Yi Fan mati, asalkan kita menahannya. Apakah kita masih perlu khawatir bagaimana cara menghadapi mereka? Xiao An lari. Aduh, sakit. Kalian semua tidak berguna. Pikiranmu yang jahat. Kau pantas memiliki anak seperti ini. Rasakan itu. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Yi. Aku tidak ada hubungannya lagi dengan kalian. Perempuan jahat. Engkau sama seperti ayahmu. Kau masih berani berteriak. Aku lebih baik mati daripada menyerahkan ini kepadamu. Aku tidak akan menyerahkannya kepadamu. Baiklah, kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Bunuh aku. Kau tidak akan pernah tahu di mana pusaka itu berada. Kau tidak akan pernah tahu. Aku beritahu kau. Bahkan jika aku harus menggali bumi, aku akan menemukannya. Bahkan jika aku harus menggali bumi, walaupun aku harus membalikan seluruh Shangjing, aku akan menemukannya. Aku akan menemukannya. Kau pikir raja akan membiarkanmu bertindak sesukamu di sini? Kau pikir raja akan membiarkanmu? Dengan identitasku, aku yakin raja akan setuju. Aku yakin. Aku benar-benar kagum dengan kemampuanmu membohongi diri sendiri. Aku benar-benar kagum. Kau sebentar lagi akan mati. Mengapa engkau masih keras kepala? Mengapa kau masih keras kepala? Omong kosong. Aku berteman baik dengan Dewa Perang. Jangan kira aku tidak tahu siapa Dewa Perang. Apa kau benar-benar tidak tahu siapa Dewa Perang? Aku akan menunggumu di akhirat. Aku akan melihatmu dihukum mati oleh raja karena menyamar sebagai Dewa Perang. Karena menyamar sebagai Dewa Perang. Kakek. Aku akan mati. Apa? Perintah yang kuberikan sudah kau laksanakan? Syukurlah dia datang. Beruntung sekali. Ajalmu sudah tiba. Perbuatanmu kejam, hatimu jahat. Hari ini jika aku tidak melenyapkanmu, kemarahan keluarga Yi tidak akan padam. Kalian semua telah kalah dariku, masih ingin melenyapkanku? Kalian yang lebih dulu ingin membunuh kami, dan kami terpaksa melawan. Keluarga Yi punya alasan sendiri untuk bertindak. Kau sebagai anggota keluarga Yi berani membantahku. Hari ini kalian semua harus mati. Baik, aku ingin melihat bagaimana engkau akan membunuh. Dewa Perang? Dewa Perang adalah dia. Dia mengandalkan sedikit kekuatannya, bertindak semena-mena di keluarga Yi. Bisa melukai banyak orang dari keluarga Yi, berarti kau cukup berbakat, tapi kau telah memprovokasi orang yang salah. Jangan salahkan aku jika aku tak kenal ampun. Kau Dewa Perang. Akulah Dewa Perang Kyushu. Mohon ampun sekarang, paling-paling kau hanya akan cacat. Jika engkau Dewa Perang, lalu siapa aku? Bocah ingusan. Jangan sombong. Saya hanya menggunakan 30% dari kekuatanku, tapi kau bisa menahannya. Dewa Perang, dia baru saja melukai kakekku. Sepertinya kekuatanmu sebanding dengan pengawal pribadiku dari Kyushu. Pantas saja di antara para ahli di seluruh dunia, tidak ada yang bisa melawannya. Tuan Dewa Perang, dia melakukan segala kejahatan. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan pengawal Anda? Tapi kelakuanmu buruk, berpura-pura menjadi aku dan menipu orang. Penipu itu adalah engkau. Kau melihat kebenaran terungkap, malah balik menuduhku. Apakah mereka akan percaya? Aku percaya Xiao An. Sedangkan untukmu, sekarang masih ada waktu untuk berhenti. Selain dirimu, siapa yang akan percaya padanya? Xiao An adalah Dewa Perang. Benar, Dewa Perang Kyushu tak tertandingi. Tapi bisakah kau, anak kecil ini, menandinginya? Ada apa dengan anak kecil ini? Jangan berpikir
Kau bisa berpura-pura menjadi seorang ahli hanya karena engkau memiliki sejumput rambut putih di kepalamu. Siapapun yang berpura-pura menjadi dewa perang akan dibunuh. Sampai sekarang masih berani membantah. Siapa yang asli dan siapa yang palsu, kau tahu di dalam hatimu. Sepertinya kau bersikeras untuk menentukan siapa yang asli dan yang palsu hari ini. Baiklah, hari ini aku akan membuatmu mati dengan jelas. Baiklah, kalau begitu mari kita bertarung. Hari ini aku akan membuatmu mati dengan jelas. Baiklah, kalau begitu mari kita bertarung. Orang bodoh yang berkepala batu. Aku mengalahkanmu dengan kekuatan. Bukankah itu menindas junior? Dia memang pantas mati. Diam. Beraninya kau? Kabar bahwa aku menindas junior tersebar, bagaimana aku bisa menghadapinya? Kalau begitu katakan, bagaimana kau ingin bertanding? Dewa Perang memiliki jurus rahasia, memetik bintang dari luar angkasa. Jurus ini menggunakan jarum untuk menusuk titik akupuntur, dapat membuat orang langsung mati. Kau bahkan tahu itu, untuk menyamar sebagai aku, kau benar-benar berusaha keras ya? Kata-kata itu juga aku kembalikan padamu. Jika engkau benar-benar Dewa Perang, kau pasti tahu titik akupuntur ini. Bai Hui, Feng Fu. Percuma bicara banyak, hanya pertarungan nyata yang dapat membedakan yang asli dan yang palsu. Aku bersedia mengorbankan anak-anakku untuk membuktikan kebenaran Dewa Perang. Itu jurus mematikan. Jika benar-benar tertusuk, aku akan mati. Dapat membuktikan kebenaran Dewa Perang adalah suatu kehormatan bagi kalian berdua sampah. Yikian, bagaimanapun juga aku bibimu. Orang-orang bawa jarum perak. Bagus. Setelah masalah ini selesai, aku akan meminta kakek untuk membantu agar aku bisa menikah dengan Dewa Perang. Aku duluan. Seburu itu, apa kau takut kalau aku turun tangan? Maka yang asli dan yang palsu akan terungkap. Aku hanya berbaik hati, ingin menyelesaikannya denganmu lebih awal. Bagaimana mungkin? Pandi sudah mati, kau memang palsu. Apa tidak terlalu cepat untuk menyimpulkan? Buktinya sudah jelas, kau masih tidak mengaku. Kau tidak berpikir hanya dengan melihat titik akupunturnya, kau bisa sepertiku membunuh orang kan? Orang jahat, kau masih ingin meniru Dewa Perang? Jurus ini tidak hanya soal titik akupuntur, tetapi juga soal kedalaman dan kekuatannya. Kau bisa melihat titik akupunturnya, tapi bisakah kau melihat kedalaman dan kekuatannya? Memang tidak bisa. Kalau begitu, mengaku kalah dan kembali ke neraka saja. Tapi yang bisa kulihat adalah titik akupunturmu salah. Kau masih bicara omong kosong di ambang kematian. Kau masih bicara omong kosong di ambang kematian. Dewa Perang? Dia hanya sedang sekarat? Wah, aku mulai mengagumimu. Sebentar lagi mati, masih saja sok. Aku tidak tahu dari mana. Kau mempelajari dua jurus ini, tapi aku tahu jarum di dadanya melenceng setengah inci dari posisi yang benar. Jika memang seperti yang kau katakan, mengapa dia langsung mati mendadak? Karena dia hanya pura-pura mati. Pura-pura mati? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tentu saja engkau tidak tahu. Bagaimanapun, kau selalu punya berbagai alasan untuk berkelit. Hasilnya sudah jelas di depanmu. Kau mau berlutut dan memohon atau tentu saja lanjut bertanding. Baiklah, aku ingin lihat jurus apa lagi yang bisa kau keluarkan. Bahkan kau tidak tahu cara menyalurkan tenaga dalam kejarum, masih mau lanjut bertanding? Hidup kembali? Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Akan kutunjukkan padamu apa yang disebut jurus memetik bintang dari langit yang sesungguhnya. Mana tenaga dalamku? Tenaga dalamku. Tenaga dalamku kenapa hilang? Kau sudah terkena jarum perak yang menyegel tenaga dalammu. Memaksakan diri akan berakibat fatal. Aku tidak percaya. Tidak ada harapan. Dia benar.
Apakah aku benar-benar akan mati? Dia benar, aku benar-benar akan mati. Tolong aku. Tolong aku. Tidak ada harapan lagi. Aku benar-benar akan mati. Seharusnya aku tidak membohongimu. Seharusnya aku tidak belajar secara diam-diam. Aku salah. Apa dia benar-benar mati? Tidak mungkin. Dia kan dewa perang. Apa yang kau katakan itu benar? Diam. Jika dia benar dewa perang, keluarga kita... Keluarga Yi kalianlah yang mencari masalah. Menyinggung dewa perang, kita pasti mati. Aku bodoh, salah paham dengan dewa perang. Kakek, ini salahku. Aku yang salah paham dengan dewa perang. Kau berulang kali ingin menyingkirkanku. Sekarang bilang kau salah paham? Tidak. Ini semua salahku sendiri. Tolong jangan libatkan keluarga Yi. Keluarga Yi kalian melakukan kesalahan sebesar ini, masih berharap pengampunanku? Asal kau mau mengampuni keluarga Yi, aku bersedia melakukan apa saja. Termasuk... Aku lebih suka sikapmu yang angkuh sebelumnya. Yang seperti dulu. Aku bisa berubah, asal kau mau... Lupakan saja. Aku tidak tertarik padamu. Mulai hari ini, aku hanya ingin membereskan keluarga Yi dan menemukan pusaka itu. Bagaimana mungkin? Apa yang ayah katakan di suratnya? Ia bilang ia datang ke Nanceng untuk mencari pengkhianat bagi raja dan telah menyamar selama bertahun-tahun. Setelah menemukan pengkhianat, ia dibunuh oleh pengkhianat itu. Pengkhianat? Pak Baisong? Baisong, orang terkaya. Jadi, kematian ayah bukanlah kecelakaan. Saya telah menyiapkan perjamuan untuk Anda di Nanceng untuk menyambut Anda. Maukah Anda datang? Baik. Kau tahu dia pengkhianat? Mengapa engkau masih mau datang ke perjamuan? Alasan pertama aku kembali ke Nanceng adalah untuk menemani kamu dan Kika. Kedua adalah untuk membantu raja menemukan pengkhianat. Kau? Perjamuan ini, aku harus pergi. Selamat datang, Panglima Perang. Bangkitlah. Panglima Baisong, Perang. Kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Bagaimana Anda tahu tentang ini? Rahasia tidak akan bertahan selamanya. Begitu rupanya. Apa ini? Harta karun yang sangat langka, lukisan Sun Jiang Shanshui. Saya berencana untuk mempersembahkannya sebagai hadiah nanti, tapi saya tidak menyangka Anda sudah mengetahuinya. Panglima Perang benar-benar jeli. Aku juga punya sesuatu untuk kalian lihat. Apa ini? Lihat baik-baik. Bagaimana mungkin? Tuan Bai tidak mungkin seorang pengkhianat. Semuanya tertulis dengan jelas di kertas ini. Anda juga mencurigai saya sebagai pengkhianat. Ini fitnah. Saya tidak membunuh Yi Baichuan dan tidak pernah mengkhianati raja. Orangnya sudah mati, kau bisa mengelak sesukamu. Hanya berdasarkan surat ini, surat berdarah yang ditulis oleh keluarga Yi, kau menganggapku sebagai pengkhianat. Kau belum melihat watak keluarga Yi? Benar, keluarga Yi licik. Bagaimana jika mereka sengaja menghasut kita? Diam. Ayahku bukan orang seperti itu. Tuan, saya berani bertaruh nyawa. Tuan Bai sama sekali bukan pengkhianat. Kau begitu percaya padanya?
Saya telah bersama Tuan Bai selama bertahun-tahun, saya tahu betul tentang dirinya. Jika saya benar-benar pengkhianat, mengapa saya harus sangat menghormati Anda? Itu karena engkau tidak tahu tugas yang diberikan raja kepadaku. Makanya kau hanya bisa bertindak hati-hati. Sepertinya engkau bersikeras menganggapku pengkhianat. Memang begitu faktanya. Yi Baichuan sudah lama meninggal, memfitnahnya adalah cara yang paling tepat. Kau tahu siapa Yi Baichuan? Bukankah dia hanya anak keluarga yang dibuang? Salah besar. Dia adalah pengawal pribadi raja. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan raja? Bertahun-tahun yang lalu dia meninggalkan keluarga Yi dan menjadi pengawal pribadi raja. Kemudian dia datang ke Nancheng karena suatu tugas. Tidak mungkin. Jika kau tahu identitasnya, apakah engkau masih akan membunuhnya? Apakah ini juga yang dia katakan? Tuan, orang-orang dari keluarga Yi tidak bisa dipercaya. Identitas Yi Baichuan diberitahukan oleh raja kepadaku. Apakah kau ingin meragukan raja? Tidak berani? Tugasku sama dengan Yi Baichuan, yaitu untuk menyingkirkan pengkhianat yang membocorkan rahasia militer di medan perang. Dan kaulah pengkhianat yang membocorkan rahasia militer yang hampir membuatku kehilangan nyawaku di medan perang. Ternyata ada hal seperti ini. Untuk masalah ini aku hanya bisa menyelidikinya, Nan. Aku tidak menyangka kau sudah melarikan diri ke Nancheng untuk berbisnis. Apakah ini benar? Kau telah menikmati kekayaan selama bertahun-tahun, sekarang saatnya membayarnya. Untuk masalah ini, pernahkah kau menyesalinya? Aku hanya menyesal telah membunuh Yi Baichuan. Kau akhirnya mengakuinya. Saat itu aku hanya berpikir, dia adalah pembunuh bayaran biasa, jadi aku mengirim orang untuk mengepungnya. Aku tidak menyangka dia adalah orang raja. Kau telah salah perhitungan. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana aku bisa memancingmu datang setelah bertahun-tahun? Saat kau membocorkan rahasia militer, kau seharusnya sudah memikirkan hari ini. Aku hanya kurang beruntung. Kalau bukan karena wanita ini, bagaimana engkau bisa mendapatkan barang-barang peninggalan Yi Baichuan? Tidak tahu malu. Dasar makhluk tak tahu diri. Kau membunuh ayahku dan masih ingin membunuhku? Kalian memang pantas mati. Kau? Jangan berurusan dengannya lagi. Biar raja yang memutuskan. Ternyata semua ini benar. Dia benar-benar orang seperti ini. Pengkhianat negara harus dihukum mati. Kita juga sudah membalaskan dendam kita. Selamat Dewa Perang atas keberhasilanmu. Menyingkirkan pengkhianat, Tidak pergilah. apa-apa. Ayo pulang. Ini Kenapa masih semeriah ini? Istana Kyushu Tianshu, Istana Kyushu Tianshuan. Istana Kyushu, Tianji, Istana Kyushu, Tianquan. Selamat datang, Dewa Perang.